Bayangkan ada satu orang manusia duduk di tepi pantai. Dia menikmati semua apapun yang ada di depan dia. Ombak yang silih berganti, mungkin dia melihat ada kapal melintas di garis cakrawala. Saya rasa kalau saya ajak teman-teman untuk bayangin itu, teman-teman bisa bayangin. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia mau melakukan aktivitas semacam ini? Saya rasa jawabannya nggak sesederhana pengen berjemur gitu, enggak. Sayang nih udah beli lotion sunscreen nggak dipakai gitu, enggak. Tapi manusia, mau diakui atau tidak, sadar betul bahwa waktu terus berlalu dan kita mau nggak mau ikut berlalu bersama waktu. Makanya dengan segala keterbatasan kita, kita selalu mencari cara untuk membekukan momen dalam waktu dan mengingatnya. Ada yang dengan cara dilukis, ada yang dengan cara difoto, atau mungkin seperti orang yang duduk di pantai ini, dia duduk diam, melamun, melihat waktu berlalu dan merekamnya di dalam kepalanya. Tapi sekarang pertanyaannya kalau dibalik, gimana kalau ada cara untuk melakukan yang sebaliknya? Gimana kalau gambar yang diam bisa saya kasih waktu? Dan ternyata jawabannya ada di animasi. Saya tertarik dan jatuh cinta sama animasi itu bukan karena teknologinya. Bukan karena saya jadi tahu software mana yang bisa bikin gambar rambut paling realistis, kambing yang wah real banget, enggak. Tapi karena dia memberikan saya opsi untuk memberikan waktu dan umur dari gambar yang diam. Kita mengubah sesuatu yang statis menjadi punya motion. Itulah kenapa medium film disebut motion picture. Atau dalam bahasa informalnya kita menyebutnya movie. We call it a movie because the picture moves. Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh pernah melakukan usaha-usaha untuk membekukan momen dalam lukisan-lukisannya, tapi animasi justru memberikan hidup ke dalam gambar. Dan dengan kesadaran ini, di akhir tahun 2019, saya bersama Visinema Studios dan 420 kreator hebat Indonesia memutuskan untuk memberikan hidup, menjadikan sebuah ide yang kami percaya layak diperjuangkan untuk anak-anak dan keluarga di Indonesia, film Jumbo. Suatu proyek film animasi yang kami sadar betul akan memakan daya, upaya, dan waktu yang lebih lama dari film live action. Yang mana film live action sejatinya adalah merekam kejadian. Yang di belakang kamera dan yang di depan kamera berada dalam satu ruang dan waktu dengan dimensi yang sama. Sementara teman-teman tahu dalam kamera handphone teman-teman atau di kamera yang teman-teman punya ada tulisan 24 fps. 24 frame per second. Satu detik film sejatinya adalah 24 rentetan gambar diam yang berputar dengan cepat sehingga mata dan otak teman-teman menafsirkannya sebagai gambar yang bergerak. Film live action bisa dengan mudah merekam satu detik kejadian dan itu menjadi 24 frame tontonan. Tapi animasi tidak bisa merekam. Sehingga untuk satu detik tontonan animasi, saya harus membuat 24 gambar. Maka untuk mewujudkan hidup 114 menit dari film Jumbo meminta 5 tahun dari hidup saya. Bicara soal memberikan hidup, ada yang pernah nanya, terus Rian kalau gitu animasi mencoba mengambil peran Tuhan dong? Tidak. Justru dari animasi, saya jadi sadar betul betapa kecilnya saya dibanding sang pencipta waktu dan yang mengatur waktu. Betapa berharganya satu detik yang ia berikan untuk kita bernafas. Itu ternyata saya sadar saya selama ini take for granted. Karena ternyata ketika saya mencoba memberi hidup untuk satu detik saja,
susahnya luar biasa. Sementara yang memberikan waktu, kita lewati begitu saja. Maka dari itu, ketika saya interview banyak sekali animator, saya rekrut tim untuk bikin film Jumbo, saya bilang, saya tidak mau mencari sekedar mover atau penggerak. Kalau gitu mah saya cari Lala Move. Karena kalau kamu bisa bekerja dalam software animasi, kamu bisa menggerakkan lingkaran dari titik A ke titik B. Bagi saya kamu baru mover. Tapi kalau kamu menggunakan software animasi itu dan kamu bisa membuat saya percaya bahwa lingkaran itu bergerak dari titik A ke titik B dengan bahagia sehingga dia melompat-lompat atau dia menggelinding terburu-buru karena dia ketakutan dikejar lingkaran yang lebih besar, maka kamu adalah animator yang saya cari. Karena it's not about realistic, it's about believability. Saya mencari seseorang yang bisa membuat apa yang ada di layar dipercaya. Karakter Wall-E di film Wall-E, karakter Woody di film Toy Story. Yang satu robot pengumpul sampah, yang satu boneka koboi plastik. Dua-duanya bukan manusia. Tapi kenapa kita selesai menonton filmnya? Karena kita care sama mereka. Dan langkah pertama untuk membuat kita care terhadap sebuah karakter, kita sebagai penonton harus percaya bahwa mereka membawa emosi universal yang kita sebagai penonton bisa rasakan. Wall-E adalah robot sampah, tapi kita tahu rasanya kesepian. Woody adalah boneka koboi, tapi kita tahu rasanya cemburu ketika Andy mendapatkan Buzz Lightyear. Jadi, saya berharap siapapun yang bekerja di film animasi Jumbo bisa memberikan believability itu. Dan puji syukur alhamdulillah apa yang kami upayakan untuk muncul di layar Jumbo berhasil dipercaya 10,2 juta penonton di Indonesia. Apakah itu artinya Jumbo sempurna? Enggak. Apakah setelah ini saya bisa bikin karya yang sempurna? Saya rasa nggak akan pernah. Karena buat saya sempurna itu nggak ada. Karya seni itu nggak pernah selesai. Dia hanya dipilih oleh yang dikerjakan untuk berhenti dikerjakan. Kalau saya masih mau ngerjain Jumbo sampai hari ini bisa. Nggak tayang. Saya mengejar sempurna semuanya. Nggak tayang. Art is never finished, it's only abandoned. Dan di film Jumbo mengajarkan saya banyak hal mengenai menjalani hidup dengan ikhlas. Karena jika ada satu frame yang tidak sesuai ekspektasi saya, bukan berarti filmnya jelek. Dan ini metafora yang sempurna untuk hidup. Ketika saya menjalani satu hari yang menyebalkan, yang bikin sedih, saya harus bisa mikir, ini cuma satu hari. Bukan berarti hidup saya buruk. It's only a bad day, not a bad life. Saya ingat banget ketika saya diberi rezeki dengan beasiswa pergi ke Rochester, New York untuk belajar animasi di sana. Di hari pertama, di kelas pertama, dosennya nyuruh kami semua keluar dari kelas dan mengamati hidup. Saya disuruh duduk di sebuah bench, katanya di pohon itu sering ada tupai. Saya disuruh memperhatikan tupai yang turun dan naik pohon. Saya berpikir, kayak gini doang ngapain ke New York ya? Di Ragunan juga banyak. Tapi kemudian ketika saya lihat, disitulah saya sadar bahwa betapa banyak sekali yang saya nggak tahu dan ini yang saya lihat adalah kenapa saya jatuh cinta sama animasi. Ternyata dengan perhatian penuh, saya aja baru sadar bahwa tupai itu berjalan dalam kurva S. Dan itu tidak pernah saya sadari karena semuanya saya lewati begitu saja. Dan tanpa saya sadari pula, di momen saya duduk memperhatikan tupai itu, ternyata disitulah keberhasilan Jumbo dimulai. Karena dari momen itu saya sadar bahwa bahkan satu detik bisa mengubah cara kita melihat dunia. Terima kasih.